Halo semuanya, tahukah kamu kalau nonton streaming juga kena pajak? Seperti yang kita tahu, dengan berkembangnya teknologi, kita dapat dengan mudah melakukan segala hal hanya dengan koneksi internet. Seperti halnya belanja, nonton, hingga berkomunikasi pun menggunakan internet. Oleh karena itu, diperkenalkan istilah e-commerce yang memiliki berbagai macam definisi menurut para ahli. Apa sih e-commerce itu? Pertama, menurut Pearson, e-commerce merupakan perdagangan elektronik dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer dalam proses bisnisnya. Lalu, menurut Loudon, e-commerce merupakan proses transaksi antara pembeli dan penjual secara elektronik dengan memanfaatkan komputer. Sehingga, secara sederhana berdasarkan Association for Electronic Commerce, e-commerce merupakan mekanisme bisnis secara elektronik. E-commerce memiliki beberapa tipe menurut Rania Neymat, yaitu business to business atau transaksi antar bisnis, business to consumer dilakukan antara bisnis dengan konsumen, consumer to consumer yaitu transaksi dengan perantara pihak ketiga, business to employee yaitu transaksi dengan jaringan intra, business to government yaitu pemasaran produk dan jasa, government to business yaitu interaksi antara pemerintah dan sektor bisnis, government to citizen yaitu hubungan komunikasi antara pemerintah dengan individu, government to employee yaitu komunikasi antara unit pemerintah dengan karyawannya, government to government interaksi non-komersil antara organisasi pemerintah. Menurut Wirasakti, terdapat beberapa model transaksi e-commerce, yaitu Classified Ads yang merupakan perusahaan penghimpun iklan menjual, Daily Deals yaitu pembelian menggunakan kupon, online retail yaitu situs yang dikelola langsung oleh pemilik, dan online marketplace yaitu situs pihak ketiga. Karena e-commerce pada dasarnya merupakan kegiatan bisnis, maka pada hakikatnya perlu dikenakan pajak seperti halnya bisnis yang dilakukan secara konvensional. Ottawa Taxation Framework Conditions Principles menyebutkan terdapat 5 prinsip pemungutan pajak yaitu neutrality, di mana antara transaksi e-commerce dan konvensional harus netral dan adil. Efisiensi, yaitu biaya kepatuhan dan administrasi harus diminimalisir. Certainty and simplicity, aturan pajak harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Effectiveness and fairness, pajak harus menghasilkan jumlah pajak dengan tepat pada saat yang tepat. Flexibility, sistem pemajakan harus fleksibel dan dinamis. Di Indonesia, e-commerce mulai menampakkan dirinya sekitar tahun 2010 atau 2011 dengan munculnya Gojek yang kemudian diikuti oleh munculnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Sehingga, dalam sisi kebijakan pajak pun mengalami perkembangan. Dimulai dari disahkannya SE 62 tahun 2013 yang menegaskan bahwa perlakuan pajak atas e-commerce sama dengan pelaku usaha konvensional, yaitu tetap berlaku adanya pengukuhan PKP, pemungutan PPN, serta pelunasan PPh. Lalu PMK 210 tahun 2018 tentang perlakuan pemajakan PMSE yang kemudian dicabut pada tahun 2019 karena hanya menjaring marketplace. Kemudian diterbitkan PP nomor 80 tahun 2019 yang mengatur kriteria e-commerce yang dianggap memenuhi kehadiran secara fisik meliputi jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket, serta jumlah trafik atau pengakses. Sehingga e-commerce tersebut harus menunjuk perwakilan di Indonesia. Lalu pada tahun 2020, pemerintah menetapkan Perpu 1 tahun 2020 menjadi undang-undang, di mana diperkenalkan istilah pajak transaksi elektronik. Apabila dalam transaksi konvensional badan usaha tetap dikenakan PPh, ketika e-commerce tidak dapat menetapkan dirinya sebagai BUT, maka dikenakan PTE. Walaupun pengenaan PPh dan PTE belum berlaku efektif, namun pengenaan PPN sudah berlaku sejak 1 Juli 2020. Sehingga e-commerce memiliki kewajiban untuk mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak apabila memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam setahun dan memungut serta menyetor PPN sesuai tarif yang berlaku. Sebagai negara dengan pengguna e-commerce terbesar di dunia, pengenaan e-commerce juga menjadi agenda penting Korea Selatan.
Di Korea Selatan, setiap perusahaan yang menjual barang di Korea, baik berwujud maupun tidak berwujud, meski tidak membuka kantor cabang, tetap harus melakukan registrasi pajak pertambahan nilai ke dalam sistem pelayanan elektronik perpajakannya, termasuk penjualan produk yang dilakukan oleh pihak ketiga. Walaupun tidak memiliki perwakilan bisnis di Korea, perusahaan asal tetap dianggap berada di negara tersebut dan berkewajiban menyetorkan PPN sebesar 10%. Perbedaan antara Indonesia dan Korea dalam pengenaan PPN e-commerce adalah tidak adanya ambang batas sebagai syarat registrasi. Selain itu, dengan kecanggihan teknologi di negara tersebut, e-commerce di luar Korea dapat dengan mudah melakukan registrasi serta pembayaran PPN. Keunggulan lainnya, Korea Selatan juga membuat skema khusus untuk membantu dan mengawasi jalannya penerapan kebijakan perpajakan e-commerce, yaitu dengan membentuk unit khusus bernama Korea Fair Trade Commission atau KFTC. Oleh karena itu, selain memaksimalkan sosialisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan wajib pajak, pemerintah dapat membentuk unit khusus seperti KFTC untuk membantu pelaku usaha e-commerce dalam negeri maupun luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga tercipta prinsip pemungutan pajak yang adil, efisien, pasti, dan sederhana. Sekian dari saya, Raini Ego Jumantiara. Thank you for watching.